Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Prasetyo, NIM B2170395. Saya di sini akan menerangkan tentang audit manajemen fungsi pemasaran guna memenuhi tugas pengauditan manajemen yang diampu oleh Bapak Mahameru Rosi Rahmatullah, SE, MSI. Definisi audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan, pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan ataupun unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Audit pemasaran lebih menekankan pada evaluasi terhadap bagaimana efektivitas organisasi pemasaran dalam meningkatkan kinerjanya. Seperti halnya audit keuangan, audit pemasaran dilaksanakan secara berkala sebagai pengganti ketika mekanisme pengendalian tampak keluar dari sistem pengendalian. Audit pemasaran bukan suatu proses pengendalian yang digunakan hanya selama terjadi krisis, akan tetapi dalam bisnis yang mengalami hambatan mungkin digunakan untuk mengisolasi permasalahan dan mencarikan solusinya. Yang berikutnya yaitu ada tujuan dan manfaat audit pemasaran. Nah, tujuan utama dari audit pemasaran adalah untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi oleh perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari audit ini adalah hasil audit ini dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Nah, rekomendasi yang diberikan auditor dapat menjadi alternatif ataupun solusi atas kekurangan yang terjadi sehingga perbaikan-perbaikan yang diperlukan segera dapat dilakukan, seperti itu. Untuk yang berikutnya yaitu ada tipe audit pemasaran. Nah, audit pemasaran ini ada dua tipe. Yang pertama yaitu audit fungsional ataupun vertikal, yang merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dan departemen pemasaran seperti periklanan ataupun penjualan, dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Kedua ada audit menyeluruh ataupun horizontal, yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Dalam pelaksanaannya, audit pemasaran kebanyakan merupakan campuran dari kedua tipe audit di atas. Nah, pertama-tama manajemen menginginkan analisis menyeluruh terhadap fungsi pemasaran untuk mengetahui adanya indikasi berbagai permasalahan dan kemudian memilih salah satu ataupun beberapa permasalahan untuk diuji secara lebih rinci. Biaya dari audit menyeluruh yang cukup besar sering menjadi kendala pelaksanaan di dalam audit ini. Yang berikutnya ada ruang lingkup dan tujuan audit pemasaran. Audit pemasaran dapat mencakup 6 wilayah utama dalam pemasaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu audit lingkungan pemasaran. Audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan berbagai faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Audit ini meliputi aspek lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Yang kedua ada audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya. Sesuai dengan lingkungan yang dihadapi, sering terjadi bahwa tujuan dan strategi perusahaan tidak secara jelas dinyatakan, kemudian auditor harus menentukan pernyataan tujuan untuk kepentingan pengevaluasiannya. Yang ketiga ada auditor organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Keempat, ada audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi perencanaan dan pengendalian operasi pemasaran. Hal ini berhubungan dengan penilaian apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai atau tidak untuk digunakan mengerjakan tugas-tugas rutin di bidang pemasaran. Yang kelima, ada audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Nah, analisis biaya pemasaran adalah salah satu metode untuk menganalisis profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, keenam ada audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal ataupun analisis
secara mendalam terhadap setiap elemen baluran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjual, periklanan, promosi, dan lain-lain. Berikutnya ada tahapan-tahapan audit pemasaran. Pada dasarnya pelaksanaan audit pemasaran bisa mengikuti tahapan audit secara umum, yaitu yang pertama ada audit pendahuluan, yang kedua ada review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan, yang ketiga ada audit lanjutan, dan yang terakhir ada pelaporan. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.